Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat matematika. Kali ini kita akan membahas materi SMA kelas 10 mengenai persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak satu variabel. Apa itu nilai mutlak? Nah, dari sudut pandang geometri, nilai mutlak dari X ditulis nilai mutlak X, yaitu ada dua buah garis yang mengapit X, adalah jarak dari X ke 0 pada garis bilangan real. Karena jarak selalu positif atau 0, maka nilai mutlak X juga selalu bernilai positif atau 0 untuk setiap X bilangan real. Maka bisa kita tulis mutlak X sama dengan X jika X lebih dari sama dengan 0, atau mutlak X sama dengan negatif X jika X kurang dari 0. Oleh karena itu, kita dapat memaknai bahwa nilai mutlak bilangan positif atau 0 adalah bilangan itu sendiri, dan nilai mutlak bilangan negatif adalah lawan dari bilangan tersebut. Sebagai contoh, nilai mutlak 7 sama dengan 7. Kenapa? Karena nilai mutlaknya itu lebih dari sama dengan 0, berarti sama dengan 7 atau sama dengan bilangan itu sendiri. Kemudian nilai mutlak 0 berarti sama dengan 0. Kemudian nilai mutlak negatif 4. Nah, karena bilangan yang ada di tanda mutlak merupakan bilangan yang kurang dari 0, maka nilainya adalah kebalikannya. Berarti negatif kali negatif 4 sama dengan positif 4. Jadi nilai dari mutlak negatif 4 adalah 4. Jadi sudah jelas ya bahwa nilai mutlak setiap bilangan real akan selalu bernilai positif atau 0. Untuk selanjutnya adalah membahas mengenai persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, yang pertama ada bentuk persamaan nilai mutlak, yaitu nilai mutlak X sama dengan A, dengan A lebih dari 0. Persamaan nilai mutlak X sama dengan A, artinya jarak dari X ke 0 itu sama dengan A. Nah, teman-teman perhatikan gambar berikut. Jarak negatif A ke 0 sama dengan jarak A ke 0, yaitu sepanjang A. Pertanyaannya adalah, di mana X agar jaraknya ke 0 juga sama dengan A? Nah, posisi X ini ditunjukkan oleh titik merah pada gambar, yaitu X sama dengan negatif A atau X sama dengan A. Nah, teman-teman sudah jelas terlihat bahwa jarak dari titik tersebut ke 0 itu sama dengan A. Jadi, agar jarak X ke 0 sama dengan A, haruslah nilai X yang di dalam tanda mutlak itu negatif A atau X-nya itu sama dengan A. Jadi, mau negatif mau positif tetap hasilnya adalah bilangan positif. Oke, dilanjut. Nah, yang kedua ini ada bentuk pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, bentuk yang kedua ini adalah nilai mutlak dari X kurang dari A untuk A lebih dari 0. Pertidaksamaan nilai mutlak X kurang dari A artinya jarak dari X ke 0 itu kurang dari A. Nah, coba kita perhatikan gambar berikut ini. Posisi X ditunjukkan oleh ruas garis berwarna merah, yaitu himpunan titik-titik di antara negatif A dan A yang biasa kita tulis X lebih dari negatif A dan X kurang dari A. Nah, jika kita ambil sembarang titik pada interval tersebut, sudah dipastikan jaraknya ke 0 itu kurang dari A. Jadi teman-teman, agar jarak X ke 0 kurang dari A, haruslah nilai X lebih dari negatif A dan X kurang dari A. Nah, untuk bentuk yang ketiga itu masih pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, bentuknya adalah nilai mutlak X lebih dari A untuk A lebih dari 0. Pertidaksamaan nilai mutlak X lebih dari A
Artinya jarak dari X ke 0 itu harus lebih dari A. Nah, coba kita perhatikan gambar berikut. Posisi X ditunjukkan oleh ruas garis berwarna merah, yaitu X kurang dari negatif A atau X lebih dari A. Nah, jika kita ambil sembarang titik pada interval tersebut, sudah dipastikan bahwa jaraknya ke 0 lebih dari A. Jadi, agar jarak X ke 0 lebih dari A, haruslah X kurang dari negatif A atau X lebih dari A. Nah, teman-teman, berdasarkan 3 bentuk persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak yang tadi, kita mempunyai 3 sifat untuk A lebih dari 0. Berlaku yang pertama, jika nilai mutlak X sama dengan A, maka nilai X sama dengan A atau X sama dengan negatif A. Kemudian yang kedua, jika nilai mutlak X kurang dari A, maka nilai X lebih dari negatif A dan X kurang dari A. Dan yang ketiga, jika nilai mutlak X lebih dari A, maka nilai X kurang dari negatif A atau X lebih dari A. Tetapi teman-teman, apabila kedua ruas memuat tanda mutlak, sifat yang poin A itu masih bisa digunakan. Tetapi sifat yang poin B dan juga C sudah tidak dapat digunakan lagi. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal. Yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak 2x kurangi 7 sama dengan 3. Nah, coba teman-teman, apa yang kalian ingat dari contoh soal tersebut? Nah, teman-teman, contoh soal yang pertama itu memuat sifat atau bentuk nilai mutlak yang pertama, yaitu jika nilai mutlak X sama dengan A, maka nilai X sama dengan A atau X sama dengan negatif A. Oke, jadi fungsi X-nya itu adalah 2X dikurangi 7 dan A-nya itu adalah 3. Kita tinggal memasukkan ke bentuk atau sifat yang sudah ada. Maka nilai mutlak dari 2X dikurangi 7 sama dengan 3 itu bisa 2X dikurangi 7 sama dengan 3 atau bentuknya adalah 2X dikurangi 7 sama dengan negatif 3. Yang pertama, 2X dikurangi 7 sama dengan 3. Kedua ruasnya kita jumlahkan dengan 7 supaya tersisa bilangan yang memiliki variabel. Berarti 2X sama dengan 3 ditambah 7 adalah 10. Kita tinggal sederhanakan menjadi X-nya berarti sama dengan 10 bagi 2 sama dengan 5. Kemudian yang kedua adalah bentuk 2X dikurangi 7 sama dengan negatif 3. Sama, kita jumlahkan kedua ruas dengan 7 supaya tersisa ruas yang hanya memiliki variabel dan ruas yang hanya konstanta gitu. Jadi 2X sama dengan 4. Maka X-nya adalah 4 dibagi 2, berarti X sama dengan 2. Jadi himpunan penyelesaian dari soal tersebut adalah 2 atau 5. Contoh soal yang kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 2X kurangi 1 sama dengan mutlak X tambah 4. Nah, dari soal tersebut kita dapat mengetahui nih bahwa bentuk nilai mutlaknya ini ada di kedua ruas. Meskipun kedua ruasnya ini berbentuk nilai mutlak, kita masih bisa menggunakan sifat nilai mutlak dari X sama dengan A, maka X-nya sama dengan A atau X sama dengan negatif A. Maka mutlak 2X dikurangi 1 sama dengan mutlak X tambah 4. Kita tinggal keluarkan dari tanda mutlaknya, berarti 2X dikurangi 1 sama dengan X tambah 4. Atau 2X dikurangi 1 sama dengan, jangan lupa, karena sifat yang keduanya itu adalah X sama dengan negatif A, berarti ruas yang sebelah kanannya itu kita beri tanda negatif. Menjadi 2X dikurangi 1 sama dengan negatif dari X tambah 4. Jangan lupa memakai tanda kurung karena X tambah 4 ini merupakan satu kesatuan. Yang pertama berarti 2X dikurangi 1 sama dengan X tambah 4.
Nah, yang variabel x-nya itu kita dekatkan dan yang konstantanya kita jadi satu ruaskan. Berarti 2x dikurangi x sama dengan 4 tambah 1. Berarti x sama dengan 5. Kemudian yang kedua, 2x dikurangi 1 sama dengan negatif dari x tambah 4. Nah, kita keluarkan dari kurung, berarti negatif x dikurangi 4. Sama seperti yang tadi, yang memiliki variabel kita dekatkan, berarti 2x ditambah x sama dengan negatif 4 ditambah 1. Maka 3x sama dengan negatif 3. Berarti x-nya adalah negatif 3 dibagi 3. X sama dengan negatif 1. Nah, jadi himpunan penyelesaian dari soal tersebut adalah negatif 1 atau 5. Nah, untuk yang ketiga ini adalah contoh soal pertidaksamaan nilai mutlak. Yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak 2x dikurangi 1 kurang dari 7. Berdasarkan sifat yang kedua, yaitu mutlak x kurang dari a, maka nilai x-nya lebih dari negatif a dan x kurang dari a. Maka mutlak 2x dikurangi 1 kurang dari 7, berarti kita dapat mengerjakan dengan, nah, karena bentuknya itu negatif a kurang dari x kurang dari a, a-nya ini adalah 7. Berarti kita tinggal substitusikan negatif 7 kurang dari 2x dikurangi 1 kurang dari 7. Nah, supaya yang di tengahnya ini berbentuk variabel, maka ruas kanan dan ruas kirinya itu semuanya kita jumlahkan dengan 1 supaya negatif 1-nya ini bisa hilang. Jadi negatif 7 ditambah 1 berarti negatif 6 kurang dari 2x dikurangi 1 ditambah 1 berarti 2x. Kemudian kurang dari 7 ditambah 1 berarti 8. Kemudian supaya yang di tengahnya ini berbentuk variabel x, maka semuanya kita bagi dengan 2. Berarti negatif 6 dibagi 2 adalah negatif 3. Kurang dari 2x dibagi 2 adalah x. Dan kurang dari 8 dibagi 2, 4. Jadi himpunan penyelesaiannya ini adalah x lebih dari negatif 3 dan x kurang dari 4. Kemudian contoh soal yang berikutnya adalah tentukan penyelesaian dari mutlak 3x dikurangi 2 lebih dari sama dengan mutlak 2x tambah 7. Nah, teman-teman, pertidaksamaan yang kedua ruasnya memuat tanda mutlak itu dapat diselesaikan dengan menguadratkan kedua ruas atau dengan menggunakan sifat mutlak A lebih dari sama dengan mutlak B, maka A tambah B dikalikan dengan A kurang B akan lebih dari sama dengan 0. Berdasarkan sifat tersebut, maka mutlak 3x dikurangi 2 lebih dari sama dengan mutlak 2x tambah 7 itu bisa kita selesaikan. Misalnya A-nya itu adalah 3x kurangi 2 dan B-nya itu adalah 2x tambah 7. Berarti A tambah B, 3x dikurangi 2 ditambah 2x tambah 7 dikalikan dengan A dikurangi B. Berarti 3x dikurangi 2 dikurangi dalam kurung 2x tambah 7. Jangan lupa kurungnya tetap dipakai, lebih dari sama dengan 0. Kita sederhanakan sehingga hasilnya adalah 5x tambah 5 dikalikan dengan x dikurangi 9 lebih dari sama dengan 0. Nah, kemudian kita buat pembuat nolnya. Berarti 5x tambah 5 sama dengan 0. X-nya adalah negatif 1. Kemudian jika x kurangi 9 sama dengan 0, maka x-nya adalah 9. Nah, dengan uji garis bilangan itu kita akan memperoleh himpunan penyelesaiannya, yaitu x kurang dari sama dengan negatif 1 atau x lebih dari sama dengan 9.
Nah, sekian video pembelajaran kali ini, semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.